Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Kewo dari kelas 22A. Hai, perkenalkan nama saya Maria Rakita Elvira, biasa dipanggil sehari-hari dengan Pilak, dengan NIM 2210. Halo, saya Atlet Tenela dari kelas 22A dan hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai ontologi. Kita masuk pada ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti hakikat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ontologi adalah hakikat ilmu pengetahuan, atau dapat diartikan sebagai ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, atau sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni on atau ontos yang mempunyai arti ada dan logos yang mempunyai arti ilmu. Sehingga ontologi adalah ilmu tentang yang ada atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut istilah, ontologi merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada, merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani maupun rohani. Selain itu, pengertian ontologi menurut KBWI adalah ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Kita masuk pada ontologi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Ontologi adalah pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada mengalami perubahan dalam hubungan objeknya. Yang kedua, Claubourg. Pengertian ontologi adalah ilmu pertama tentang yang ada sejauh ada. Studi dalam ontologi mencakup semua yang ada, termasuk Allah dan semua ciptaan dan mendasari baik teologi maupun fisika. Yang ketiga, Heidegger. Ia mengatakan bahwa ontologi adalah analisis eksistensi sebagai analisis konstitusi dan mempunyai tujuan untuk menemukan apa yang memungkinkan eksistensi. 4. Delianggi. Ia mengatakan bahwa ontologi merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan tentang makna dari suatu eksisten yang pembahasannya adalah 1. Apakah artinya ada hal ada? 2. Apakah golongan-golongan dari hal ada? 3. Sifat dasar kenyataan dan hal ada. 4. Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori logis berlainan dikatakan ada?
Kelima, Ensiklopedia Britannica. Ia mengatakan bahwa ontologi merupakan teori mengenai wujud, misalnya karakteristik dasar terhadap suatu realitas. Yang keenam, Husserl. Ia berpendapat bahwa ontologi dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan material. Kedua hal tersebut berurusan dengan analisis esensi-esensi. Ontologi formal mencakup esensi universal atau umum yang merupakan basis terakhir dan terdalam semua ilmu. Saya akan menjelaskan definisi ontologi. Ontologi, tiap-tiap pengetahuan memiliki 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menjelaskan mengenai pertanyaan apa. Epistemologi menjelaskan pertanyaan bagaimana. Dan aksiologi menjelaskan pertanyaan untuk apa. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. 2. A. Apakah yang ada itu? Atau what is being? Dalam memberikan jawaban masalah ini, lahirlah 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme. 1. Aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme, idealisme. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini. D. Bagaimanakah yang ada itu? Atau how is being? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya hanyalah hayalan belaka. Stavso 1987 sampai 246 masih sebelum Masehi. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russell. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead, bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, yang merupakan struktur peristiwa yang mengalir, terus secara kreatif. C. Di manakah yang ada itu? Where is being? Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam ide. Adi Kudarati Universal, tetap abadi dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Dalam hal ini, Katsof memberikan banyak terminal dasar mengenai bidang ontologi, misalnya yang ada atau being, kenyataan, reality, eksistensi atau existence, perubahan, change, tunggal one, dan jamak, many. Ketiga, ontologi adalah keilmuan yang merupakan penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis keilmuan, sebagaimana dituturkan di atas. Penafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek ontologis, sebagaimana adanya. Desain dengan dedukasi-dedukasi yang dapat diverifikasi secara fisik. Ini berarti bahwa secara metafisik ilmu terbebas dari nilai-nilai dogmatis. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa aliran dalam bidang ontologi, yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Yang pertama ada monisme. Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filsuf, para Sokrates,
seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme, selain juga Plato dan Aristoteles. Sementara filsuf modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Thales atas perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana dan sampai pada kesimpulan bahwa air ini merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari suatu substansi saja. Yang kedua adalah dualisme. Dualisme meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contohnya, yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filsuf dualis dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataannya lahir dapat segera ditangkap panca indera kita. Sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Yang ketiga, materialisme. Materialisme menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh itu tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul juga berdasarkan materialisme, mereka disebut filsafat alam. Yang keempat adalah idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak terbentuk atau berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Yang kelima adalah agnostisisme. Agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang ruhani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contohnya, paham agnostisisme adalah para filsuf eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat ada atau manusia, tetapi hanya ada adalah keberadaannya saja. Kesimpulan. In metaphysics, ontology is the philosophical study of being, as well as the correlate concepts such as existence, becoming, and reality. Ontology addresses questions of how entities are grouped into categories and which of these entities exist on the most fundamental level. Dalam metafisika, ontologi adalah studi filosofis tentang menjadi, serta konsep-konsep yang terkait seperti keberadaan, akan menjadi, dan realitas. Ontologi alamat pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana entitas dikelompokkan ke dalam kategori, dan yang dari entitas ini ada di tingkat yang paling mendasar. Nah, teman-teman sudah mendengar bahkan memperhatikan penjelasan-penjelasan dari materi ontologi di hari ini. Kiranya materi dari ontologi ini dapat menambah wawasan juga pengetahuan teman-teman. Terima kasih.